Dan kereta ini adalah salah satu kereta yang saya bikin banyak sangat skru yang tidak dipasang bro. Jadi kita cari skru bagi ona kereta, pasang bagi ona kereta lah. Ada juga skru yang patah bagian bawah nih dengan blok mounting, tapi itu saya udah welding bro. Welding, keluarkan dia punya thread, dan juga engine check menyala sebelum nih dia masalah wiring bro. Kita udah buat juga dia punya wiring bagian coolant temperature sensor dan juga bagian oxygen sensor bro. Begitu sambung project Kembara FC yang depan saya ini. Ini dia punya engine. Oke, saya angkat dia punya engine sebab saya tengok dia punya engine ini leaking atas bawah depan belakang bro. So ona kereta bagi tahu saya minyak engine cepat habis. Bila saya cek masalah leaking truk bro. Dan kita boleh tengok minyak sampai bertakung dekat sini bro. Dia punya flywheel oil seal memang leaking teruk juga. Betulan dia punya exhaust dia punya gasket exhaust rentung dan exhaust putus. So, saya angkat sekali engine sebab kita kena buat leaking atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Oke, ini dia punya exhaust putus. Ini perlu welding balik. Kita welding balik, lepas itu kita akan cocok komputer, tengok lah sebab engine check menyala. Kita welding dulu dia punya exhaust dan kita akan clear balik. So kita kena bawa kereta jalan, tengok dia naik balik tak dia punya code. Ini dia punya engine. Nah, kereta minta saya tengok sama ada perlu overhaul ataupun tidak. Kalau saya tengok head dia masih bersih, cuma dia makan minyak engine lah, dan suspek memang masalah leaking. Yang bawah tidak perlu cerita lah, memang leaking truk. Oke, kita tengok timing belt oil seal. Oke, basah minyak bagian bawah. Ke bawah pun basah minyak. Saya tidak pasti sama ada oil seal ini ada ganti masa, ganti timing belt ataupun tidak. Tapi kita akan ganti sekali oil seal lah. Timing belt ini macam baru tukar, saya tengok bearing baru, cuma tidak pasti oil seal ada tukar atau tidak lah. Nah, bagian bawah ini dia punya oil sump. Oke, oil sump tada memang bekeladak bro. Dia punya oil sump dan silikon lama. Ini perlu silikon juga bro. Ini dia punya mic, oil strainer. Kalau orang boleh tengok dia hampir tertutup dengan kotoran lah, kotoran yang dah mengeras. So masalah-masalah macam ni, head tidak akan menerima engine yang secukupnya apabila orang punya oil strainer ni tersumbat. Dia punya minyak engine sebab oil strainer dia akan duduk macam ni, dan bila oil pump dia tarik minyak daripada oil sump ni, so dia akan hantar ke bagian head atas. So bila head tidak menerima minyak yang cukup, so engine akan bermasalah lah. Dia punya shaft akan makan ataupun dia punya rocker akan makan, dan boleh jadi engine jam bro. Elok lah kita yang cut dia punya engine. Kadang-kadang kita kena tengok case juga. Kalau leaking 1-2 tempat ya tidak perlu angkat engine lah, tapi kalau leaking teruk macam ni sebaiknya kita angkat engine, memudahkan kerja bro. Kalau kita buat dia punya oil sump ni, kita kena cabut dia punya drive shaft, kita kena turun dia punya axle depan untuk keluarkan dia punya dia punya oil sump untuk memudahkan kerja lah. Kita kena tengok case juga. Kalau bagian bawah saja bocor boleh lah bro. Tapi kalau bagian belakang engine, flywheel oil seal leaking, bagian tepi atas semua, bagian top, bagian bawah, so jalan yang paling mudah kita angkat sebiji engine dan kita togel kan macam ni, kita ganti semua gasket yang perlu. So masih dalam proses bro. Ini kita akan proses basuh, ganti buat dia punya leaking, dan kita akan welding balik dia punya exhaust. Nah, saya rasa wiring pun
mungkin ada masalah, so kita akan kemas balik, tengok dia punya wiring, kita akan selenggara lah. Oke, ono kereta pas kereta hari itu, tapi macam biasa lah, kita akan ikut slot. Ono kereta pas dalam seminggu awal, dan beberapa hari kemudian baru saya angkat dia punya engine, sebab kita akan ikut slot lah. Ada sebiji lagi gambar Brokyo, ini next project Brokyo untuk slot tahun depan, tapi ono pas kereta saja dulu Brokyo. Timing belt saya dah buka. Oke, kita tengok nih dia punya leaking. Leaking pada bagian timing belt oil seal. Dia punya barang-barangnya kita peram dulu. Oke, punca kereta jerking boleh disebabkan masalah nih kalau untuk kembar HC ini. Oke, dia punya rotor nih, ini udah pecah. So kita ganti yang baru lah. Dia punya klip pun patah, distributor ini pun leaking, jadi kita ganti. Exhaust dia patah, so ini kita akan welding balik. Ini dia punya screw exhaust yang udah bekarat, jadi susah kita keluarkan. Dia punya kepala ini pun loss, kita welding, baru kita dapat buka Brokyo sama yang nih. Naik dia punya engine. Ini kita cek wiring dan buat dia punya leaking engine. Engine cek sebelum ini menyala. Kita udah buat dia punya wiring. Cuma kereta ini kena bawa jalan lo tes sebelum pas bagi anak kereta lah. Gembara ganti dia punya center bearing rusak atau tidak ada bunyi Brokyo. Assalamualaikum Brokyo. Kalau sudah sampai sini rasanya memang akan tes kereta lah sebelum pas bagi owner kereta Brokyo. Biasanya saya akan tes kereta sampai sini, saya akan keluar dari sana sampai sini tes kereta ini Brokyo. Oke, kita buat leaking engine dan juga ada bunyi bagian axle, tapi sebenarnya itu bukan bunyi daripada axle Brokyo, itu adalah bunyi daripada exhaust yang patah dan terlepas temporary. So kita cek betul-betul kerusakan yang perlu kita ganti, dan kita akan ganti bagi warna kereta lah. Temporary warna kereta pas dengan saya kereta ini, katanya bagian axle bawah depan ada bunyi. Mungkin perlu ganti atau macam mana, tapi dia minta saya cek. So saya dah cek, itu bukan masalah datang daripada axle Brokyo, yang mana itu cuma datang daripada batang exhaust yang bermasalah. Oke, dan kereta ini saya sudah bawa sini tes, dan tidak lama lagi saya akan pas bagi owner kereta. Beberapa hari lagi saya akan pas bagi owner kereta lah. Kita tes
Tengok dia punya engine. Nanti engine kita akan basuh sebab ini belum basuh lagi bro Kyo. Kita buat dia punya leaking engine. Tempoh hari kita cabut dia punya engine sebab leaking dia memang teruk bagian belakang, bagian depan, bagian kiri kanan bro Kyo. Dan kereta ini adalah salah satu kereta yang saya bikin banyak sangat skru yang tidak dipasang bro Kyo. Jadi kita cari skru bagi ona kereta, pasang bagi ona kereta lah. Ada juga skru yang patah bagian bawah nih dengan blok mounting, tapi itu saya udah welding bro Kyo. Welding keluarkan dia punya thread, dan juga engine check menyala sebelum nih dia masalah wiring bro Kyo. Kita dah buat juga dia punya wiring bagian coolant temperature sensor dan juga bagian oxygen sensor bro Kyo. So rasanya perlu tinggal basuh dia punya engine dan kita pasang dia punya grill nih, plate number. So saya akan call ona kereta lah, untuk pas kereta bagi ona kereta. Saya dapat flashing dan juga sistem dia punya engine lah. Diam. Oke, jadi sekarang apa salahnya kalau kita guna coolant? Ini saya pakai jack nih, bukan apa bro, sebab coolant yang saya tempah hari itu di 20 liter. So kita packing sini. So kita refill macam ini lah. Ada yang berpendapat guna coolant ini tidak bagus untuk engine bro Kyo. Sebab ada member tempoh hari dia cakap kalau saya tidak mau guna coolant sebab dulu lepas pakai coolant pandai bocor saya punya pandai bocor saya punya radiator katanya. Memanglah pandai bocor bro Q, sebab kau sudah tidak guna coolant beberapa tahun, sistem penyejukan engine radiator pun kau tidak jaga. Jadi memanglah lepas guna coolant ini dia akan hakis semua karat-karat yang ada dalam sistem radiator, sistem dalaman engine. Tuh yang radiator kau boleh bocor, tuh yang radiator kau boleh sumbat. Jadi kalau ada yang berpendapat coolant nih tidak bagus untuk engine kereta, sebab lepas pakai radiator bocor ataupun engine jadi panas. Sebenarnya engine korang jadi panas lepas korang guna coolant tuh. Dia macam nih, coolant nih dia akan hakis korang punya karat-karat dalam engine bro Q. Contohnya korang dah guna kereta 20 tahun ataupun 10 tahun. So korang tidak pernah jaga korang punya radiator, korang tidak pernah flushing, korang tidak guna coolant. Jadi bila masa korang guna coolant, karat-karat yang ada dalam radiator ini ataupun dalam pipe nih, dalam engine kereta korang itu akan dihakis semua oleh coolant. Jadi sistem air korang akan pusing, dia akan masuk ke engine, dia akan balik ke radiator. So dia akan melalui proses yang sama. Air akan ke radiator, disejukkan oleh radiator, akan masuk ke dalam sistem engine, dipump oleh korang punya water pump, balik lagi ke radiator. Jadi korang bayangkan kalau korang dah guna kereta selama 10 tahun ataupun belasan tahun yang korang tidak pernah jaga korang punya coolant system, radiator system, tiba-tiba korang guna coolant, karat-karat yang ada dalam radiator system ni akan dibersihkan oleh coolant bro Q. Akan masuk ke korang punya engine, dan karat-karat yang ada dalam engine tu dia akan masuk ke radiator. Kotoran-kotoran tu akan sangkut ke bahagian radiator ni lah. Tu yang engine korang boleh jadi panas. Ataupun contohnya korang punya radiator, dia punya lapisan radiator ni dah nipis bro Q, sebab karat yang dah bertahun-tahun bro Q. Jadi bila korang masuk coolant dalam radiator, coolant akan hakis korang punya karat-karat yang ada dalam radiator ni, dan itulah yang akan menyebabkan korang punya radiator leaking ataupun pecah. Sebab sebelum korang masuk coolant, karat-karat itulah yang telah menutupi korang punya radiator ni. Contohnya dia dah nak leaking bro Q, tapi ditutupi oleh karat-karat. Jadi pada masa tu dia tidak akan leaking. Jadi bila korang masuk coolant, dan coolant akan hakis semua karat-karat yang ada dalam radiator, tu yang radiator korang boleh pecah. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang beranggapan coolant ini tidak bagus untuk engine, itu dia punya teori salah bro Q. Jadi saya tidak sependapat dengan itulah. Ada member kita dia bagi tahu pula yalah biasalah perempuan kan, dia bagi tahu lah pula si wanita nih, dia cakap coolant tidak bagus untuk engine. Jadi si wanita ini pun tanya, dan dia cakap coolant ini tidak bagus untuk kereta. Bila saya tanya kenapa, dia bilang Siano bilang tidak bagus untuk sistem kereta.
Nak tergelak pun kesian bro ya. Tapi tugas orang pemain ini cuma kita betulkan apa yang tidak betul. Kita bagi paham apa yang diorang tidak paham. Tapi kalau kita dah terangkan dia punya fungsi coolant nih, kalau dia rasa dia perlu terima kita punya explain tuh bergantung dengan dia bro. Kalau dia nak terima, terimalah. Kalau tidak, itu terserah pada dia. Jadi kalau bagi saya coolant ini tidak bagus untuk engine, itu saya tidak begitu sependapat lah. Ini saya rasa bis dia punya kabareta pula. Dia punya throttle body bro. Sebab sebelum ini dia punya RPM kadang dia jatuh sampai bawah 500. Ya. Dalam komputer saya boleh dapat dalam 900 lebih RPM. Tapi bagian meter dia tunjuk salah. Jadi saya sebis dia punya throttle body dan dia naik sedikit lah tas 500. Tapi bila kita on aircon, dia punya RPM akan kacau. Kita on. Hari itu engine check ini menyala bro, masa kereta jalan. Oke, sekarang dia punya RPM, dia punya engine check hilang. Oke, korang tengok dia bawah 1000, lebih kurang 900, 800 macam tu. Tapi bila kereta ini dalam keadaan sejuk, bila dia dalam keadaan panas, dia akan turun bro, dia akan turun lagi. Oke, bila saya on aircon, korang boleh tengok dia punya RPM, on kompresor. Itu dia turun 500 bro. Dia turun sampai 500. Jadi RPM memang kacau lah. Engine pun dengar macam tidak power bro. Jadi kenapa dia punya RPM turun ataupun drop bila korang on aircon? Untuk kereta nih sebenarnya dia banyak masalah sebenarnya. Tapi untuk kereta nih masalah dia dekat sini. Saya sudah cek sebenarnya kereta nih. Kita buka lawan jam bro. Fish. Ini kau hari-hari gaduh.